Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Judika hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 45 ayat 9 hingga ayat 17. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Beginilah firman Tuhan. Cukuplah itu hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal. Ya 5 sikal, dan 10 sikal, ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk di Minggu Judika yang berlandas pada firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 43 ayat 1 yang menyerukan, "Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang." Judika ini menyangkut keadilan, yaitu keadilan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus. Minggu Judika mengajak kita untuk merenungkan makna keadilan dan kebenaran yang diperjuangkan Tuhan Yesus bagi kita melalui sengsaranya, dan sekaligus mengajak kita agar kita semua mau menjadi alat di tangan Tuhan Yesus untuk memperjuangkan dan melakukan keadilan bagi semua orang. Itu jugalah yang diserukan oleh perikop firman Tuhan hari ini. Kita tahu perikop ini adalah bahagian dari penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yehezkiel, mulai dari pasal 40 hingga pasal 48, ketika mereka dibuang ke Babel. Melalui penglihatan tersebut, Allah menjanjikan pemulihan atas Israel untuk menguatkan iman percaya mereka. Dan di dalam penglihatan-penglihatan tersebut dinubuatkan bahwa bait Allah di Yerusalem akan dibangun kembali, dan keadaan Israel akan pulih seperti sedia kala. Umat Israel, juga para imam, para orang-orang Lewi dan raja-raja akan kembali mempersembahkan korban dan beribadah kepada Allah di bait suci Allah di Yerusalem. Dan kemuliaan Tuhan akan kembali ke bait sucinya itu. Dan Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan umatnya Israel selama-lamanya. Itu yang sangat
sangat menggembirakan. Tetapi saudaraku, untuk semuanya itu ada tanggung jawab Israel, yaitu mereka harus bertobat. Mereka harus menunjukkan ketaatan mereka sebagai umat Allah yang kudus kepada Allah. Karena itulah di pasal 45 ini, Nabi mendaftarkan beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Israel, dan lebih khusus tanggung jawab Raja Israel. Yang pertama kita lihat tanggung jawab raja. Kita tahu peran raja di Israel sangatlah besar dan sangat menentukan serta mempengaruhi kehidupan umat Israel. Bila sang raja mengikuti Tuhan, maka seluruh bangsa rakyat akan terberkati. Karena itulah raja harus menjalankan keadilan dan harus mensejahterakan rakyat. Raja juga bertanggung jawab mempersembahkan korban, bahkan bertanggung jawab atas segala bentuk korban untuk keselamatan dan untuk pendamaian Israel. Peranan raja di Israel sangat-sangat penting, karena relasi umat Israel dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh cara hidup dan perilaku seorang raja Israel. Tetapi itulah yang tidak dilakukan kebanyakan dari raja-raja Israel sesudah Daud. Mereka justru pergi meninggalkan Allah dan pergi menyembah dewa-dewa lain, terutama Baal. Sehingga semua rakyat Israel turut berbalik dari Tuhan. Perilaku raja sangat jauh dari kehendak Tuhan. Mereka bukannya mengayomi untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru melakukan ketidakadilan. Mereka membuat segala macam aturan dan melakukan segala cara agar mereka bisa menguasai tanah, menguasai harta kaum lemah seperti janda, kaum yatim piatu, orang asing dan orang-orang lemah lainnya. Raja-raja sesudah Daud banyak yang memperkaya diri, tetapi rakyatnya menjadi sengsara. Itulah ketidakadilan yang luar biasa. Karena itulah Tuhan melalui Nabi Yehezkiel ini mengatakan, stop itu, sekarang stop itu, sudah cukup. Bila Israel mau dipulihkan, jangan teruskan lagi. Walau itu sudah sempat menjadi kebiasaan, menjadi hal yang lumrah, sudah menjadi budaya bagi kamu, tetapi sekarang hentikan itu. Tetapi mulai hari ini, berlakulah sebagai raja atas umat Allah yang kudus. Lakukan keadilan. Itu kata Tuhan melalui Nabi. Saudara-saudaraku, itulah juga seruan di Minggu Judika ini kepada kita hari ini. Kita tahu Yesus adalah korban ketidakadilan dari orang-orang yang menyebut dirinya pemimpin agama dan penguasa pada waktu itu. Yesus dibunuh dengan penyalipan sebagai orang yang paling jahat tanpa membuktikan kesalahannya, justru karena kebenarannya. Tetapi lihat saudaraku, justru kematiannya yang korban ketidakadilan itu justru membawa keadilan bagi orang-orang berdosa. Karena kita inilah orang-orang berdosa, inilah yang seharusnya menanggung derita dan yang harus disalibkan di kayu salib yang hina itu. Karena dosa-dosa kita yang begitu besar membuat kita seharusnya dihukum. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Yohanes 3 ayat 16. Sehingga dia rela memberikan anaknya, Yesus Kristus, yang mau mengorbankan dirinya sendiri, agar dialah yang menanggung semua hukuman atas kita. Dan dengan kematiannya itu kita ditebus, hutang dosa kita dibayar lunas. Dan dengan darahnya kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudaraku, itulah keadilan yang seadil-adilnya, yang tidak ada bandingannya di dunia ini.
Karena kita orang berdosa ini dijadikan menjadi orang benar hanya oleh anugerah, hanya oleh hadiah dari Tuhan Yesus yang kita terima bila kita mau percaya kepada Yesus dan mengandalkan Dia dalam seluruh hidup kita. Karena itulah melalui Minggu Judika ini, semua orang Kristen bukan hanya terpanggil, tetapi diwajibkan untuk melakukan keadilan di semua tempat dan bagi semua orang sebagai bukti iman kita kepada Yesus. Dan hal itu sangat-sangat kita butuhkan di negeri kita saat ini. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus mau melakukan dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Tindakan keadilan itulah yang akan mendatangkan damai, sejahtera, dan mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila semuanya berjalan dalam keadilan, maka keadaan masyarakat Indonesia akan menjadi tetap tenang, penuh kedamaian, dan akan sejahtera dan akan bahagia. Tetapi sebaliknya, masyarakat kita akan resah, akan haus bila terjadi ketidakadilan. Bila para pemimpin dan penegak hukum memutus perkara berdasarkan besarnya uang suap yang diberikan, sehingga hukum dibengkokkan. Yang punya uang, yang punya keadilan, dan orang lemah akan menjadi korban ketidakadilan. Semuanya akan haus, akan resah bila hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Saudaraku, itulah kewajiban yang diembankan kepada kita oleh firman Tuhan di Minggu Judika ini. Jadilah penyebar keadilan di semua tempat kepada semua orang. Mulailah itu dari diri sendiri. Mulailah itu dari keluarga kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, untuk semua rakyat Israel, untuk kita, agar mereka dipulihkan, mereka harus mau bertobat, yaitu dengan berlaku jujur dalam segala hal. Ketika mereka masih berada di Yerusalem sebelum terbuang, mereka bertindak tidak jujur. Mereka memakai takaran palsu, menjual barang palsu, menipu, mengambil riba, bunga uang yang sangat besar, dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi sekarang melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan katakan semuanya itu harus di-stop. Bila kamu ingin dipulihkan, jangan lagi ada orang yang bertindak curang. Semuanya harus berlaku benar. Di ayat 10 hingga 12 digunakan istilah-istilah yang menunjukkan standar-standar ekonomi yang benar. Artinya, dalam segala hal mereka dan kita harus bertindak jujur. Allah telah mengaturkan segala ukuran untuk mereka gunakan, terutama di dunia perdagangan, di dunia jual beli, di dunia tukar menukar, agar tercipta keharmonisan, tercipta keadilan dan kebenaran. Dengan menggunakan alat-alat tersebut secara jujur, itulah salah satu hal yang membuktikan bahwa mereka benar-benar adalah umat Allah. Sehingga Tuhan akan menyayangi mereka. Dan saudaraku, itulah juga yang diwajibkan bagi kita setiap orang percaya di Minggu Judika ini. Tuhan katakan kepada kita hari ini, berlakulah jujur dalam segala hal. Jujur dalam berbisnis, jujur dalam berusaha, jujur dalam bertransaksi. Jangan menggunakan takaran palsu. Di zaman media sosial yang bagaikan tsunami ini, sudah banyak orang yang menjadi korban penipuan karena menggunakan informasi palsu kepada orang lain, sehingga orang lain tertarik untuk menginvestasikan uangnya yang ternyata adalah investasi bodong. Juga penipuan dengan informasi-informasi palsu berisi hadiah dan yang lain-lain, berisi
penipuan, mengatakan ada kiriman barang untuk Anda. Lalu kita membuka aplikasinya, dengan itu mereka membobol rekening kita. Bukan hanya itu saudaraku, kata orang-orang di pasar-pasar sana, ada istilah kilo yang dapat diajari. Kilo yang dapat diajari. Karena kilonya diatur oleh si penjual, tidak mengikuti takaran yang sebenarnya. Atau mereka menggunakan dua takaran, takaran yang diperbesar untuk membeli, takaran yang lebih kecil untuk menjual. Ingat saudaraku, semuanya itu adalah perbuatan dari orang-orang yang tidak mengenal keadilan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, stop semuanya itu bila sudah sempat melakukannya. Jangan mau melakukan hal seperti itu lagi. Nanti hukuman Tuhan akan menimpa kita dan masyarakat kita seperti yang dialami oleh Israel dalam Nats ini. Tetapi mari berlaku jujurlah dalam segala hal, agar Tuhan memulihkan keadaan kita ke arah yang lebih baik. Agar Tuhan memulihkan dan menempa masyarakat kita menjadi masyarakat yang penuh damai sejahtera. Dan yang terakhir, baik raja maupun umat Israel diajak, lakukanlah ibadah kepada Tuhan dengan sebenarnya. Sebelumnya ketika mereka masih di Yerusalem sebelum terbuang, Israel sudah melupakan ibadah mereka kepada Allah Yahweh. Karena mereka sudah beralih menyembah dan mempersembahkan korban persembahan kepada dewa-dewa. Dan itulah yang mendatangkan murka dari Tuhan. Lalu sekarang melalui Nabi Yeskiel, Tuhan mengatakan agar Tuhan mau memulihkan mereka, mereka harus mau kembali kepada Allah Yahweh, beribadah dengan benar, dengan mempersembahkan korban-korban persembahan seperti yang telah diaturkan Musa kepada mereka. Dan itulah juga seruan Tuhan kepada kita hari ini. Saudaraku, Tuhan Yesus kita sudah mau mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Karena itu menurut saya sangatlah jahat. Sekali lagi, sangatlah jahat bila masih ada orang, bila masih ada dari kita yang mau beralih dari Yesus dan pergi menyembah ilah-ilah lain. Tetapi hari ini, agar keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan melalui kematiannya dapat kita peroleh, kita diajak, kita harus loyal, harus taat, harus setia mengikuti Yesus hingga mati sekalipun. Wahyu 2 ayat 10. Kita harus rajin dan tekun beribadah. Juga mempersembahkan persembahan yang kudus, yang tak bercacat kepada Tuhan. Yang bisa menjadi persembahan yang harum, yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Itulah yang memberi kita juga kebahagiaan. Dan itulah juga yang akan mensejahterakan masyarakat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh mengingatkan kami. Jadikanlah kami pembawa keadilan di mana terjadi ketidakadilan. Menjadi pembawa kebenaran di mana hukum dibengkokkan. Menjadi pembela korban di mana ada penindasan. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin kami, agar mereka memimpin dalam kebenaran. Terutama para penegak hukum, agar mereka selalu takut akan Tuhan dan menjalankan hukum seluruh-seluruhnya menurut kehendak-Mu. Bapa di sorga, berkatilah seluruh umat-Mu. Berkatilah pekerjaannya, berkatilah rumah tangganya, juga kesehatannya, studinya, dan pelayanannya. Berilah roh-Mu kepada kami, agar iman umat-Mu ini semakin dewasa, imannya semakin berbuah melalui perbuatan-perbuatan yang baik, yang bisa menggarami perilaku masyarakat sekitar kami, sehingga masyarakat kami semakin hari semakin baik. Bapa Raja Gereja, berkatilah seluruh gereja-Mu, juga para hamba-hamba-Mu, terutama seluruh usaha penginjilan, agar kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.